കള്ളന്മാർ നടുവിൽ കിടന്നതു നിന്നെ ഉയർത്തുവാനല്ലയോ? മാർപീഠം ആഴമായി മുറിഞ്ഞതു സൗഖ്യം നിനക്കേകാനല്ലയോ? കള്ളന്മാർ നടുവിൽ കിടന്നതു നിന്നെ ഉയർത്തുവാനല്ലയോ? മാർപീഠം ആഴമായി മുറിഞ്ഞതു സൗഖ്യം നിനക്കേകാനല്ലയോ? Shalom semuanya. Hari ini hari apa? Hari Paskah ya. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan kepada Yesus.
Persiapkan hati kita untuk beri firman Tuhan lagu pujian kita.
mati kematian-Mu di atas kayu salib. Lewat penderitaan lepas penderitaan-Mu, kami boleh dibaharui. Iman kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Iman kami boleh aktif mencari Engkau dan mengabdi hanya bagi kerajaan-Mu, ya Tuhan. Agar Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan suara. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari Jumat ini? Haleluya, puji Tuhan. Pasti bisa dilewati bersama Tuhan. Sekalipun hidup tidak baik-baik saja, tetap kita berkata bersyukur Tuhan baik. Amin. Sebab apapun yang kita alami hari-hari ini, semua itu hanya sementara saja. Apapun sakit yang kita alami, apapun penderitaan, kekecewaan yang kita alami, belum seperti Yesus. Amin. Belum seperti yang Yesus berikan untuk memberikan hidupnya bagi kita. Oleh sebab itu bersyukurlah, bersyukurlah dan kasihilah Tuhan Allah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang arti kasih-Nya yang sempurna. Kita tahu kasih Tuhan itu tidak ada duanya. Kita mungkin bisa memberi uang bagi orang lain, tapi kita tidak bisa memberikan kehidupan kekal bagi setiap apapun itu. Kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, tapi kita tidak bisa memberikan nyawa kita seperti yang Yesus berikan bagi setiap kita di pagi hari ini. Dia Allah yang benar, Dia Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Dia pribadi yang rela mati. Dia raja di atas segala raja. Dia rela direndahkan, dia rela dicaci maki, dia rela diludahi, bahkan lebih dari 39 cambukan yang harus dia terima untuk menyelesaikan tugasnya bagi engkau dan aku. Karena pada masa itu di hadapan para petinggi agama, kalau dalam secara adat Yahudi, mereka akan dicambuk 39 kali. Tapi Yesus mengalami cambukan itu di luar Yahudi, di daerah Yahudi. Maka kemungkinan dia menerima cambukan itu lebih. Beberapa penelitian mengatakan 39 cambukan itu, kalau tubuh biasa itu bisa sudah mati. Kita mungkin terima satu cambukan dengan begitu banyaknya benda-benda tajam yang ditancapkan di dalam tubuh kita, kemudian ditarik dengan daging-daging kita. Satu kali aja mungkin kita sudah masuk ICU dan UGD. Benar. Tapi Yesus menanggung lebih dari 39 cambukan. Dia tetap menyelesaikan pikul salib, penderitaan yang begitu perih dia alami. Semua itu untuk umat manusia, bukan hanya untuk kita, tapi semua manusia. Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk orang Kristen saja. Yesus mati untuk semua umat manusia agar memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan, agar kembali terhubung kepada Bapa, agar kelak kita layak kembali kepada Bapa di surga. Begitu besar pengorbanannya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah Bapa di sini ya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan Bapa datang sebagai anak demi menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan saja orang yang duduk di gereja, bukan saja orang-orang yang dibaptis percaya menjadi Kristen, tapi semua orang yang percaya akan diselamatkan, tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Menderitakah Yesus ketika harus memikul salib sampai ke bukit Kalvari? Bapak Ibu, darahnya yang tercecer, sakitnya, dia tidak melawan. Dia tidak melawan kepada Bapa. Ada satu hal titik poin terpenting dari firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar dari Yesus tentang ketaatan. Akhir-akhir ini ketaatan menjadi semakin langka. Tapi biarlah setiap kita belajar taat seperti Yesus. Yesus tidak berkata, Bapa, 1 kali cambukan, 2 kali cambukan, sudah gak tahan lagi, sakit. Tidak. Sampai dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Mampukah kita berkata, di dalam sakit, di dalam kekecewaan, di dalam segala penderitaan, di dalam sakit penyakit, kita tetap berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Seberapapun yang kita alami di dunia ini, belum menyamai Yesus sekian persen sekalipun. Ketaatan Yesus kepada Bapa itu total, menyeluruh. Dia tidak melawan sekalipun sebelum dia disalibkan. 24 jam ke belakang dia menangis di bukit Getsemani. Air matanya seperti darah merah karena takut. Dia takut menghadapi siksa itu. Dia takut menghadapi, dia tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ciuman dari Yudas, pengkhianatan dari Yudas, penyangkalan dari Petrus. Dia tahu 1 hari sebelum itu, sebelum dia ditangkap, tapi dia tetap berjalan. Kalau tadi kita lihat di atas kayu salib, tubuhnya gemetar, menahan sakit. Dia tetap berkata, Bapa, bukan kehendak-Ku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sekalipun 1 hari sebelumnya dia berkata, Bapa, kalau boleh, dia negosiasi sama Bapa. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Apakah Yesus juga mengalami ditinggalkan? Di atas kayu salib dia juga berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Padahal dia tahu dia akan kembali kepada Bapa. Tapi sebagai 100% manusia, dia juga mengalami apa yang Bapak Ibu rasakan. Penderitaan yang Bapak Ibu rasakan, kekecewaan dalam hidupmu, apapun yang kau rasakan dalam hidupmu, semua Yesus sudah memikulnya. Yesus sudah tahu. Yesus juga merasakan. Bahkan dia berkata, terakhir sudah selesai. Sudah selesai. Semua penderitaan dosa-dosamu, sakit penyakitmu, sudah dia tanggung di atas kayu salib. Hiduplah, jadikanlah Yesus sebagai teladan. Jangan hidup meneladani dunia ini, hiduplah meneladani Yesus. Taatlah kepada Bapa, taatlah kepada seluruh keberadaan firman Allah. Belajarlah sungguh-sungguh mencari Tuhan, agar Yesus yang sudah mati di atas kayu salib saat ini menyediakan tempat di surga. Penantian itu tidak akan sia-sia.
Dia dapati kita berkenan di hadapannya, dan telah kita akan kembali kepadanya bersama-sama dia di surga. Amin. Jangan pandang penderitaan dunia ini membuat engkau lari dari Tuhan. Semua itu hanya sementara, Bapak Ibu. Semua itu hanya sementara. Percayalah, semua akan berlalu. Tidak ada kata tapi amin. Hanya kata amin di dalam Tuhan, tidak ada kata tapi. Bagaimana Yesus memberikan hidupnya, darahnya tercurah, yang sebentar lagi secara simbolis kita akan mengambil tubuh dan darahnya untuk menyucikan dan membawa kita hidup di dalam dia di dalam kita, agar setelah kita melewati dunia ini, persinggahan ini, kita akan ada bersama Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru dalam kekudusannya. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu mau kembali kepada Bapa di surga? Kembali kepada Yesus. Jaga imanmu. Jangan izinkan siapapun mengambil mahkotamu yang sudah disediakan sejak Yesus mati bagimu. Dia menyediakan mahkota kehidupan bagimu. Asal kau keluar lahir kembali dari air, dari api dan dari roh, maka kau akan kembali kepada Bapa di surga. Itu kata janji firman Tuhan. Sebab jika tidak seorang pun yang dilahirkan dari api dan air, dari roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jaga hidup kita dalam kekudusan, seperti Yesus tidak pernah mempertahankan kealahannya. Dia datang dari surga. Dia tidak berkata, aku gak mau turun ke bumi. Bapa, jangan utus aku ke bumi. Di bumi aku tahu apakah diapakan. Dia tahu, tapi dia tidak memberontak. Bukankah ini yang seringkali terjadi peperangan rohani dalam batin kita, antara mau ikut Tuhan dengan ikut hantu. Terkadang kita harus dilema, supaya kita tidak dilema, supaya kita tidak berat pergumulannya. Berprinsiplah dari firman Allah. Pegang prinsip firman Allah. Katakan iya kepada iya, tidak kepada tidak. Karena selebihnya kata firman Tuhan dari setan. Untuk mempermudah kita mengikuti Allah seperti Yesus, dia berkata, iya Bapa, iya. Sependerita apapun, dia tidak pernah menyangkal panggilannya. Dia tidak pernah menyangkal segala apapun yang Bapa suruh dia lakukan, yang Bapa kehendaki dia buat di bumi ini. Belajar ketaatan dengan Yesus dan berkatalah, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan pergaulanmu, dalam segala problema dan segala pergumulan-pergumulan pribadimu, dalam pekerjaanmu, dalam dunia usahamu, dalam hubunganmu. Katakan, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi di dalam hidupku, bukan kehendakku. Karena semua ini hanya sementara. Saya mau ingatkan lagi, sementara. Begitu kita setia, taat kepadanya, kita akan kembali kepada Bapa dan meninggalkan semua dunia ini yang tidak ada artinya. Maka saya katakan semua itu akan berlalu, hanya sementara. Tapi di surga itu adalah kehidupan yang kekal. Bersama Yesus itu adalah kehidupan yang kekal. Yohanes 3 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang ke dunia menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan untuk menghakimi. Kita yang dulu manusia lama kita terputus dari Allah, hubungan kita putus dari Bapa di surga. Yesus diutus untuk menyatukan kita kembali. Dengan darahnya kita dikuduskan sehingga kita layak memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Hargai, hormati itu. Segala
sebagai satu penghargaan yang tertinggi di dalam hidupmu, sehingga engkau akan mampu untuk memperoleh satu kekuatan yang baru dalam setiap pergumulan lepas pergumulan. Engkau akan berkata, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagiku. Semua yang ada di dunia ini tidak akan menyamai Engkau. Engkau termulia, Engkau terindah, Engkaulah melebihi harta dan permata dunia ini. Karena kita ke surga, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita tidak membelinya. Tidak ada yang kita bayar dengan harta kekayaan kita selain Yesus. Yesuslah yang telah menebus kita, membayar hidupmu dengan harga yang lunas. Yesus tidak membayar kita dengan kredit atau menyicil. Dia berkata, lunas, engkau milikku, engkau umat rajani, umat kepunyaanku. Yesus tidak berkata, engkau siapa, latar belakangmu apa. Tidak. Dia berkata, engkaulah imamat yang rajani, umat kepunyaanku. Sadarkan diri kita semua bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yesus telah mati membebaskan kita dari dosa, ikatan kutuk, sehingga Dia datang untuk memberikan kita kasih karunia, bukan penghakiman. Jangan mau kita dihukum lagi, jangan mau dihakimi lagi, jangan mau dibuat susah untuk pergi ke kehidupan yang kekal. Ada banyak cara di dunia ini orang-orang untuk sampai kepada surga, dengan banyak cara yang menyusahkan diri sendiri. Sama seperti saya dulu sebelum mengenal Yesus. Banyak cara yang dilakukan untuk membuat kita bisa sampai ke surga. Katanya begini, katanya begitu, katanya dan katanya. Yesus tidak berkata-kata, tidak buat katanya, Dia buat bukti. Telah kulihat bukti kasih-Nya, Kau menderita gantikanku. Siapa yang bisa menggantikan selain Yesus? Berapa hari yang lalu, ketika saya harus dipasang kateter, sakitnya minta ampun, tapi saya tiba-tiba saya teringat karena saya prepare untuk khusus pas Jumat Agung. Tuhan Yesus, yang Kau tanggung lebih dari ini, yang Kau tanggung lebih dari ini. Walaupun tangan suster saya cengkeram, sakit kan ya, tapi disenyum aja. Puji Tuhan, masih sakit. Sakit meminta ampun. Kita yang hanya sedikit saja sakit, sudah gak tahan. Dia terjatuh dan terjatuh sepanjang jalan itu. Dia tetap memikul salib. Karena kasih. Karena kasih yang kau dan aku untuk semua umat manusia. Relakah kita mencontoh Yesus? Relakah kita melihat manusia di luar sana yang belum diselamatkan? Mereka harus turun ke dalam kehidupan yang kekal di neraka. Relakah Bapak Ibu menyaksikannya? Biarlah kita memiliki hati seperti Yesus untuk membawa jiwa-jiwa. Karena Dia bukan hanya mati bagi engkau dan aku, bagi kita yang Kristen. Yesus Isa Al-Masih itu mati bagi seisi dunia, mati bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia maupun segala sesuatu. Ia menebus. Ia menebus semua. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau lebih banyak umat manusia binasa. Sadari, pahami, sudah berapa orang yang kau bawa kepada Tuhan? Bukan karena engkau hebat, engkau mau atau engkau mampu, tapi
Tuhan menginginkan kau membawa jiwa bagi pekerjaan Tuhan, agar jiwa-jiwa itu diselamatkan seperti Yesus menyelamatkan kita semua. Demikian kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, minimal keluargamu, tetanggamu. Sebab Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, Siratal mustaqim, tidak ada jalan selain aku. Akulah Imam Mahdi yang akan datang menghakimi dunia ini. Dia yang akan datang menghakimi dunia. Dia yang mati bagi dunia ini. Adil, itu hukum Allah. Adil. Dia sudah mati bagi dunia ini. Dia juga yang akan menghakimi dunia ini. Tidak ada jalan kepada Bapa selain melalui Yesus. Sebab firman yang berkata, jika tidak satu orang pun yang percaya kepada Yesus, yang tidak layak bagi Bapa. Percaya dari dalam hati, percaya lewat tindakan, lewat ucapan syukur. Kita belajar taat seperti Yesus. Poin yang terpenting dari ayat firman Tuhan hari ini, yang ketaatan. Bersujudlah engkau di rumahmu, cari wajah Tuhan, bersyukur padanya, naikkan pujian penyembahan. Engkau tidak tambah susah, bahkan engkau akan membagi lebih dari engkau akan dapatkan kelegaan. Hanya di hadirat Tuhan ada kelegaan. Cari Tuhan, engkau akan dapat mampu untuk taat sampai akhir. Kalau engkau cari Tuhan, kalau engkau cari hadirat Tuhan. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Ini pesan firman Tuhan. Siapa yang melakukan yang benar, bukan yang baik, tapi dalam hidupnya, jalan hidupnya sesuai dengan firman Allah, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah, dalam kehidupan kita harus menjadi terang Allah, supaya orang lain melihat ada Tuhan di dalam kita. Ternyata orang Kristen seperti ini, orang Kristen luar biasa, kasihnya bisa mengampuni, ketaatannya bukan saja taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nonsen kalau kita tidak bisa taat kepada yang kelihatan. Kalau kita taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, otomatis kepribadian kita, jiwa kita, hati kita, perbuatan kita, seluruhnya juga taat kepada bos kita, kepada pemimpin yang Tuhan percayakan, kepada kepala keluarga kita, kepada istri, kepada suami, kepada siapa saja yang Tuhan percayakan untuk ada sebagai pemimpin kita. Ya, ingat takarannya, belajar taat kepada yang kelihatan dulu. Tidak ada seorang pun bisa taat kepada Bapa kalau kepada yang kelihatan saja dia tidak bisa taat. Percaya kepada pemimpin sama kita percaya kepada Tuhan. Selagi semuanya benar di dalam rule-nya firman Allah, di dalam perjanjian-perjanjian Tuhan, di dalam janji-janji Tuhan, semua itu memang harus kita taati. Amin. Ada banyak kerancuan, ketidaktepatan orang Kristen, kata Pak Erastus. Ada banyak ketidaktepatan cara gereja berjalan saat ini. Ada banyak ketidaktepatan yang membuat gereja tidak menjadi saluran berkat Tuhan. Ada banyak ketidaktepatan cara pola pikir gereja Tuhan, sehingga mudah dibawa kepada aliran sesat. Dan banyak ketidaktepatan ketika kita menilai, memperhatikan dan memahami firman Tuhan
dengan kepintaran kita sendiri. Semua yang dari Allah itu berasal dari Allah. Semua yang berasal dari Allah itu mendatangkan kemuliaan Allah. Semua yang mendatangkan kemuliaan Allah akan menjadikan berkat dari Allah. Amin. Itu paling penting. Sudah sepanjang keputusan A sampai Z itu ada hubungannya dengan Allah. Kalau semua itu ada hubungan dengan Allah, lakukan. Amin, Bapak Ibu. Kita adalah mempelai-mempelainya. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita memperingati Jumat Agung. Kita belajar untuk menghargai, mengartikan arti kehidupan kita ini lewat karya penebusan Yesus, lewat karya penyaliban Yesus. Kita harus belajar mengerti, menjadi 5 gadis yang bijaksana, bukan 5 gadis yang bodoh. Karena 5 gadis yang bodoh setelah memperingati Jumat Agung, ya pulang aja. Oh, lusa lagi Paskah. Itu 5 gadis yang bodoh. Ibadah yang tidak dapat apa-apa. Ibadah pun, ya datanglah setahun muka nanti buana WhatsApp atau telepon. Di sini nggak ada. Bapak Ibu, kita sebagai mempelai Kristus belajar penuh oleh Roh. Percayalah, ketika engkau lemah, ketika engkau dalam keadaan sulit, Roh Kudus itu akan berbicara. Roh Kudus itu akan menolong kau. Roh Kudus itu akan membantu kau, menghibur kau. Tidak ada satupun hikmat dunia ini yang akan membuat memberimu jalan keluar selain Roh Kudus. Indah Bapak Ibu, indah bersama Roh Kudus. Dia akan memimpin kau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan api lenteranya dengan minyak. Minyak berbicara urapan Roh Kudus. Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus yang bekerja di dunia ini, di dalam hati setiap kita. Itu bertugas Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguatkan, menghibur kau, yang membuat kau kuat melalui segala penderitaan, yang mengubah hidupmu. Karena ketika Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, Dia akan menobatkan kau. Dia akan membuat kita bertobat. Bukan berarti kita tidak salah, tidak jatuh lagi. Mungkin bisa jatuh, tapi ada Roh Kudus. Dia akan membantu kita. Roh Kudus itu Roh Yesus. Roh Yesus, Roh dari Bapa yang diutus ke dunia ini sebagai tanda Dia Allah Immanuel. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Yesus sekarang hidup di tatanya yang kudus, nanti Dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Tapi Dia memberikan Roh Kudusnya yang Dia ada di dunia ini untuk menguatkan kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jangan menolak Dia, jangan menyangkal Dia, karena tidak ada pengampunan untuk orang yang mendukakan Roh Kudus. Hormati Tuhan dengan benar, hormati Tuhan dengan baik, sebab tidak ada yang Tuhan inginkan selain engkau taat kepadanya. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan. Bapak Ibu belajarlah lebih lagi lewat Jumat Agung ini. Cari kehendak Tuhan. Arti hidupmu itu apa? Cari arti hidupmu yang mahal harganya, karena ditebus dengan darah yang mahal, bukan darah yang murah, bukan darah yang di atas mangkuk. Darah Yesus, darah yang mengalir dari Golgota menuju Kalvari. Semua itu Dia lakukan agar kau selamat.
Kalau kita menghormati darah itu, pengorbanan itu, perasaan kita akan nyatu dengan Tuhan. Kita akan terus berkata, Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus. Aku mau dikuduskan. Aku mau semakin serupa dengan Kau, Yesus. Taat sampai mati di atas kayu salib untuk seluruh umat manusia. Perbaiki komitmen kita, perbaiki pengiringan kita, lakukan amanat agung, bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, layani Tuhan Allahmu, layani pekerjaan kerajaan Tuhan, karena hargamu sudah lunas dibayar. Yesus berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Mari saya undang seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kepada petugas perjamuan kudus, boleh maju ke depan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk meminta ampun kepada Tuhan. Katakan, Bapa, apapun yang kau alami, aku mau melepaskan pengampunan. Aku tidak akan mau menyimpan kekecewaan, luka batin, kepahitan kepada semua orang yang menyakiti aku. Katakan, Bapa, kuduskan hatiku supaya aku serupa dengan Yesus, anak-Mu yang tunggal, agar perjamuan kudus dilakukan dengan baik dan benar. Maka perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Jangan kau melakukan perjamuan jika hatimu tidak siap, karena perjamuan tidak bisa sembarangan dilakukan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan. Yesus melihat roti dan anggur berjamuan. Engkau mengalirkan darah atas anggur ini. Kuduskan ini menjadi darah-Mu. Layakkan umat-Mu mengambil bagian dalam perjamuan roti yang ada Tuhan Yesus. Siapa ubah menjadi tubuh daging-Mu yang terjadi. Ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan, kami menyatu di dalam Engkau. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Dan kami melakukan dalam ketaatan yang total. Mau seperti Engkau, Yesus. Sucikan dan kuduskan hamba-Hamba. Sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang mengambil tubuh dan darah-Mu, agar kami layak di dalam Engkau, memanggil Engkau Abba, ya Bapa. Dalam nama Yesus, kuduskan setiap kami. Amin. Silakan. Yesus, saat masuk ke dengan hati kudus. Puji
dilakukan dengan segenap hati oleh karena kagum akan pengorbanan Yesus. Perjamuan dan dijalani dengan hati yang kudus. Bapak Ibu, roti yang melambangkan tubuh Yesus. Bapak Ibu percaya ini tubuh Yesus. Kita akan menerima firman Tuhan sebelum kita memakannya. Karena begitu besar kasih Allah yang membuat anaknya yang tunggal harus datang ke dunia ini untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya, yang mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi di tangan-tanganmu. Anggur yang melambangkan darah Yesus, darah yang maha mulia, darah yang agung, darah yang mahal, darah yang melayakkan kita, menyucikan kita dari manusia lama kita. Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama.